Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau ada di surga. Engkau telah mengutus Putramu Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami. Ia yang kami nantikan, yang kami harapkan, Dialah Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Berkatilah kami semua, hantarlah kami makin dekat kepadamu, demi Kristus Tuhan, pengantara kami. Amin. Bacaan dari Nabi Yesaya, bab 2 ayat 1-5. Inilah firman yang dinyatakan kepada Yesaya, putra Amos, tentang Yehuda dan Yerusalem. Pada hari-hari yang terakhir akan terjadilah hal-hal ini. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di puncak gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuh jalan itu. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan dari Yerusalem akan keluar sabda Tuhan. Tuhan akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa, dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa yang satu tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa yang lain, dan mereka tidak akan lagi berlatih perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, pasti kita pernah mendengar nama Martin Luther King. Martin Luther King itu seorang pendeta negro. Dia itu seorang pejuang anti-rasialisme, tapi berakhir dengan ditembak mati. Saudara-saudara terkasih, Martin Luther King menginginkan pembebasan. Seperti kita semua menginginkan pembebasan. Martin Luther King juga menginginkan kemerdekaan. Sama kita semua ingin merasakan kemerdekaan. Kita bukan anak-anak setan, tapi kita ini semua anak-anak Allah. Dan sementara Martin Luther King itu berjuang, ia selalu mengajak umatnya, mereka bernyanyi, "We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday." Oh, deep in my heart, I will believe we shall overcome someday. Dalam nyanyian itu, Martin Luther King, pendeta, ingin mengatakan kepada semua jemaatnya, kita semua akan bebas. Bebas dari rasialisme. Kita diakui sama seperti bangsa-bangsa yang lain.
Kita tahu, saudara-saudara, bahwa setiap manusia menginginkan kemerdekaan. Setiap bangsa menginginkan kebersihan dunia ini. Bersih dari hati ini. Yang seringkali kacau membuat kita itu rusuh. Kita menginginkan persaudaraan. Inilah yang juga diinginkan oleh kita semua. Selama ini kita melihat bahwa kita itu diperbudak oleh nafsu, dijerat oleh macam-macam, dan kita menjadi tak berdaya. Maka kita ingin merdeka. Kita ingin bebas dari segala-galanya. Kita inginkan suatu hari ada damai sejahtera. Ada selamat dari semua. Kita ingin manusia ini supaya selamat. Kita menginginkan semua orang damai. Maka itu kita melihat juga betapa banyak kata selamat itu dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Tiap hari kita jumpa pagi-pagi, orang mengatakan selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Dan kalau ada orang berpesta, kita juga ucapkan selamat pesta, happy birthday, dan seterusnya. Semua itu berkisar kepada selamat. Dan selamat yang sesungguhnya siapa? Selamat yang sesungguhnya ialah Kristus. Dia yang disebut juru selamat. Padanya kita akan memperoleh keselamatan. Dan Santo Yohanes Pembaptis mengatakan, aku bukan Mesias itu. Aku cuma suara yang berseru-seru di padang gurun. Tetapi dia ada di tengah-tengahmu. Membuka tali kasutnya pun aku tidak pantas. Yesus akan membawa kita kepada keselamatan. Dan itulah yang kita nantikan selama Advent ini. Inilah yang kita nantikan pada masa Advent. Di dalam Kristus ada keselamatan. Bersama Dia ada keselamatan yang sejati. Orang berdosa datang kepada Dia untuk memperoleh pengampunan. Orang sakit datang kepada Dia untuk memperoleh penyembuhan. Orang yang berduka datang kepada Dia untuk memperoleh kesembuhan hati. Dan orang yang mati pun datang supaya memperoleh keselamatan kekal bersama dengan Dia. Maka kita lihat saudara-saudara, masa Advent ini menurunkan rahmat bagi kita. Masa Advent ini mengirimkan kepada kita sinar sejati dari surga. Sinar yang menerangi yang gelap, sinar yang menyirami yang kering, dan ia menguatkan semua orang yang lemah. Saudara-saudara terkasih, masa Advent sedang kita jalani. Kita baru masuk kepada minggu pertama. Dalam buku nyanyian ada tertulis ini. Kesasarlah sulung oleh dosa, tertunda juga bungsunya. Siapa yang dimaksud? Kesasar sulung oleh dosa itu mengingatkan kita akan Adam yang telah tersesat karena dosa. Tertunda juga bungsunya, maksudnya Yesus yang akan datang
tertunda karenanya. Dosa Adam kita melihat menghalangi rahmat Allah bekerja. Dosa kita menolak kedatangan Tuhan. Ia mengetuk pintu, kita tidak buka. Ia memanggil, kita tidak menghiraukan. Dan ia ingin datang, kita tidak sudi mendengarkan. Itu juga dialami oleh Yosef dan Maria. Mereka itu berangkat dari Nazaret menuju Bethlehem. Menjelang Bethlehem dan masuk ke kota Bethlehem, mereka mengetuk pintu. Orang-orang melihat, tapi semua orang menolak mereka. Pintu semua dikunci. Oleh sebab itu sampai saat ini orang-orang Irlandia, kalau Advent seperti ini, mereka selalu pasang lilin di depan jendelanya. Pasang lilin. Penyala. Untuk apa? Mereka berkata, bila saat ini Yesus, Maria, dan Yosef lewat di sini untuk mencari penginapan, rumah kami siap untuk menerimanya. Banyak orang telah menutup pintu untuk kelahiran Yesus. Marilah saudara-saudara, kita tinjau diri kita sendiri. Saat ini kita membuka hati. Kita coba bertobat. Undanglah Yesus datang. Disinilah Yesus. Aku siap sedia untuk menerima engkau. Dan bila Natal nanti Yesus datang, hatimu sudah terbuka. Keselamatan sungguh-sungguh datang juga kepadamu. Selamat mempersiapkan Natal, saudara-saudaraku. Amin. Semoga Tuhan besertamu dan sertamu juga. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, mempersiapkan hati kita untuk menantikan kedatangan Kristus. Dengan berkat-Nya yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.